Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita kembali berjumpa. Kali ini Bapak Ibu Saudaraku semua, kita kembali belajar untuk sharing firman Tuhan yang saat ini kita ambil dari kitab Amsal. Kita tahu bahwa kitab Amsal ini banyak sekali pengajaran-pengajaran, nasihat supaya kita berhikmat di dalam kebenaran. Hari ini kita ambil dari Amsal pasal yang ketiga. Saya bacakan mulai dari ayatnya yang kelima sampai ke-8. Tertulis demikian. Judul perikopnya adalah berkat dari hikmat. Mulai dari ayatnya yang ke-5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Haleluya. Firman kali ini mengingatkan kita kembali bahwa kita jangan sekali-sekali mengandalkan diri kita sendiri. Orang yang berhikmat di dalam Tuhan, di sini dikatakan tertulis adalah orang yang menjauhi kejahatan. Orang yang memiliki hikmat di dalam Tuhan adalah tidak mengandalkan dirinya sendiri dan selalu melibatkan Tuhan di dalam setiap kehidupan. Nah, saudaraku terkasih, sebagai orang yang percaya pada Kristus, tentunya pada zaman ataupun masa-masa yang sulit sekarang ini, boleh kita katakan begitu, karena sesuatu keadaan yang tidak tahu kapan pastinya akan berakhir, dan biarlah semua kehendak Tuhan. Namun suatu yang pasti bahwa sebagai orang yang percaya, marilah selalu kiranya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Masa sulit pandemi seperti ini, sesuatu yang tidak pastian adalah yang membuat seluruh manusia di muka bumi ini akan merasa cemas, akan merasa khawatir dan ketakutan. Dengan suatu wabah yang saat ini belum ditemukan bagaimana virus ini boleh ditangani ataupun memiliki vaksin yang baik, tetapi sebagai orang percaya, saya dan saudara semua, kita selalu mengandalkan Tuhan. Sebab rancangan Tuhan tidak akan pernah rancangan yang celaka, tidak akan pernah rancangan yang membawa kita ke dalam kebinasaan, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan sukacita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri, kata firman Tuhan. Nah, di saat sekarang ini, situasi yang seperti ini, mungkin setiap orang pun pasti terlintas di dalam benaknya, oh Tuhan, sampai kapan begini Tuhan? Tentu sebagai manusia yang masih hidup di dalam dunia pasti memikirkan demikian. Hati kita pasti berkata-kata, namun suatu yang pasti bahwa memang semua ini adalah kehendak Tuhan, supaya Tuhan dipermuliakan melalui suatu peristiwa seperti ini, supaya kuasa Tuhan juga dipermuliakan, apalagi bagi setiap orang yang percaya pada Tuhan, dan kuasa Tuhan, mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jika dulu terjadi banyak mujizat Tuhan, tentu sekarang dan seterusnya pasti akan ada. Kita aminkan itu Bapak Ibu Saudaraku. Maka marilah kita akui Tuhan dalam setiap laku kita. Orang yang mengakui Tuhan setiap lakunya, setiap hidupnya, maka orang-orang demikian adalah menjauhi segala kejahatan. Kita tentu mengasihi Yesus dengan berpegang pada perintahnya. Mengasihi Yesus yaitu menjauhi segala kejahatan. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang fasik. Janganlah kita menjadi orang fasik. Jangan kita menjadi orang-orang pencemooh, menjadi orang-orang yang berdosa di dalam kehidupan kedagingannya, yang orang-orang duniawi, yaitu orang-orang yang selalu hidup gemar di dalam kejahatan, di dalam mulut perkataan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga setiap laku kita dengan melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita senantiasa takut pada Tuhan supaya kita boleh menjauhi segala kejahatan. Sekecil kejahatan itu jangan pernah mau kompromi, saudaraku. Jangan pernah mau kompromi, karena sedikit demi sedikit akan merongrong kekudusan kita, akan membawa kita semakin jahat, semakin jahat. Oleh sebab itu jangan pernah kompromi. Yang namanya dosa sekecil apapun, kita tengking, kita lawan di dalam kuasa Tuhan. Oleh sebab itu mari kita senantiasa membangun hubungan yang lebih baik kepada Tuhan, yang lebih harmonis dalam Tuhan, supaya kita peroleh kuasa untuk melawan segala kejahatan.
Sebab roh yang ada pada kita, kata Tuhan, jauh lebih besar daripada segala yang ada di dunia ini. Jika kita berbuat apa yang diperintahkan Tuhan, kuasa Tuhan ada di dalam kita, maka segala perintah-perintah Tuhan, segala kuasa Tuhan boleh kita rasakan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu di ayat 8 dikatakan, itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Ya, kita tahu bahwa setiap memang kita memiliki iman yang teguh, memiliki pengharapan di dalam Tuhan, apalagi memiliki kekuatan yang senantiasa di dalam Tuhan, maka itu semua akan menyegarkan tubuh dan tulang-tulangmu, kata firman Tuhan. Kita aminkan ini. Tetap semangat saudaraku. Di tengah pandemi seperti ini, kita selalu andalkan Tuhan, sebab karya Tuhan lebih dari sejuta aksi yang kita pikirkan. Tuhan boleh beraksi di dalam kehidupan kita, berencana, berbuat perubahan demi perubahan, melakukan lebih dari apa yang kita pikirkan, lebih dari sejuta tindakan. Tuhan membela kita tanpa di luar daripada yang kita pikirkan. Semua adalah mujizat pekerjaan Tuhan. Tuhan senantiasa memberkati kita, tetap berpegang teguh di dalam iman dan pengharapan di dalam Kristus Yesus. Senantiasa kasih karunia dan setia Tuhan selalu melimpah dalam hati kita. Berkat dan rahmat Tuhan selalu ada di dalam hati kita, dan kita nyatakan di dalam Tuhan bahwa kita sebagai anak-anak terang Tuhan. Kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus selalu melingkupi kita dalam hati dan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita hidupi iman kita. Hiduplah senantiasa oleh iman kita di dalam Tuhan, yaitu iman kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera bagi kita semua. Jehovah Shalom selalu menyertai kita, Allah yang penuh damai. Sola fide, hiduplah senantiasa di dalam iman. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.